Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lemari Tua, selamat datang di channel Lemari Tua. Putar volume, matikan lampu, dan biarkan lemari tua terbuka malam ini. Kali ini aku akan menceritakan suatu kisah pengalaman horor yang berjudul Kisah Rumah Eyang. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian pencet tombol like dan subscribe-nya, dan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Jadi langsung saja ke ceritanya. Namaku Dina. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kami semua besar di kota, tapi setiap liburan sekolah, ayah selalu mengajak kami mengunjungi rumah Eyang di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah itu berdiri sejak zaman Belanda, dengan dinding bata tebal, jendela kayu tinggi yang selalu berdiri saat dibuka, dan lorong panjang yang selalu terasa lebih dingin dari udara luar. Terakhir kali aku ke sana, aku masih SMA. Tapi sekarang setelah bertahun-tahun, kami kembali bukan untuk liburan, tapi karena Eyang sakit keras. Eyang sudah gak bisa jalan sama sekali, kata ibuku saat kami di perjalanan. Tapi beliau memaksa tetap tinggal di rumah itu, gak mau dibawa ke kota. Aku hanya mengangguk. Ada sesuatu yang selalu membuatku tak nyaman tentang rumah Eyang. Bukan karena rumahnya tua atau karena desanya sepi, tapi karena setiap aku bermalam di sana, aku selalu bermimpi buruk. Selalu tentang jendela kamar yang terbuka dan seorang berdiri di baliknya. Kami tiba menjelang maghrib. Cahaya oranye senja menelusup lewat sela pepohonan, memberi kesan suram pada rumah itu. Beberapa genteng sudah berlumut, cat tembok mengelupas, dan pagar kayu di depannya masih sama seperti dulu, berderit pelan saat dibuka. Yang menyambut kami adalah Mbok Enah, asisten rumah tangga Eyang sejak dulu. Mbok Enah berkata, "Eyang lagi tidur Mbak Dina, tapi siang tadi sempat bangun, nanyain kalian," katanya. Kami masuk, bau khas rumah tua langsung menyeruak. Perpaduan kayu lembab, minyak kayu putih, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti bau debu yang sudah lama tidak diusik. Aku masuk ke kamar lamaku bersama adik bungsuku, Rizky. Kamar itu masih sama, lemari tua di sudut, cermin besar yang menggantung di dekat ranjang, dan tentu saja jendela besar yang menghadap ke halaman samping. Jendela yang dulu sering muncul dalam mimpiku. Rizky sudah melempar tas ke kasur. Dia berkata, "Seram juga ya Din, gak banyak berubah," katanya sambil duduk. Aku hanya tersenyum tipis. Ada rasa tidak enak yang sejak tadi mengelayuti, seolah ada yang memperhatikan dari balik bayang-bayang rumah itu. Malam harinya, kami makan malam. Eyang masih belum bangun, kata Mbok Enah. Eyang masih sering tidur lama karena obat, tapi kalau bangun suka bilang hal-hal aneh. Kadang Eyang bilang, "Siapa yang berdiri di jendela?" Padahal gak ada siapa-siapa, kata Mbok Enah pelan sambil mengangkat sup ke meja. Ibuku menegur, "Mbok, jangan bicara begitu depan anak-anak." Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah terpatri di kepalaku. Jendela, selalu jendela. Malam itu, sebelum tidur, aku memastikan kamar terkunci. Tapi ketika mematikan lampu dan berbaring, aku mendengar sesuatu.
suara langkah pelan dari lorong, berhenti tepat di depan kamar kami. Lalu suara pintu kamar Eyang terbuka, berderit panjang. Aku menahan napas. Kupikir hanya halusinasiku, sampai terdengar suara berat gemetar memanggil pelan. "Dina, tolong antar Eyang ke kamar mandi." Suara itu berat, serak, seperti dari tenggorokan yang penuh dahak. "Dina, tolong anterin Eyang ke kamar mandi." Aku membuka mata, menoleh ke Rizky. Ia masih tidur. Tapi aku yakin itu bukan mimpi. Suara itu terdengar jelas dari luar kamar. Dengan jantung berdebar, aku turun dari ranjang, membuka pintu perlahan. Lampu lorong redup, hanya cahaya dari lampu gantung tua yang berkedip sesekali. Di ujung lorong kulihat Eyang. Beliau berdiri, tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, mengenakan daster putih kusam. Tapi yang membuatku aneh, Eyang sudah lama tak bisa berdiri sendiri, apalagi berjalan. "Eyang kok bisa bangun?" tanyaku pelan, mendekat setengah ragu. Eyang menoleh pelan, wajahnya kaku, matanya tak berkedip. "Bantuin Eyang ke kamar mandi ya," katanya. Aku nyaris memanggil ibu, tapi entah kenapa tubuhku malah bergerak. Aku menggandeng Eyang pelan, membantunya menyusuri lorong. Tubuhnya dingin, sangat dingin. Rasanya seperti menggandeng orang yang baru keluar dari kulkas. Saat kami tiba di depan kamar mandi, Eyang berhenti. "Nanti Eyang sendiri saja," katanya. Lalu masuk perlahan. Aku berdiri di luar menunggu. Tapi tak ada suara, tak ada air, tak ada derit pintu, tak ada suara jeburan. Aku mengintip ke dalam. Kosong. Kamar mandi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku mundur perlahan, panik. Toleh ke belakang, lorong itu sepi. Pintu kamar Eyang masih tertutup. Dengan gemetar aku membuka pintu kamar Eyang, dan di sana Eyang masih terbaring. Napasnya lambat, tubuhnya berselimut rapat. Ibuku yang mendengar aku membuka pintu ikut masuk. "Kenapa, Din?" "Bu, barusan Eyang berdiri. Dia minta antar ke kamar mandi." Ibuku menggeleng. "Eyang belum bangun sama sekali sejak sore. Kamu pasti mimpi." "Enggak, Bu. Aku sadar." Aku menggandeng Eyang. Tangannya dingin banget. Ibuku menatapku ragu. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Hanya memintaku kembali tidur. Tapi malam itu aku gak bisa tidur. Di luar jendela terdengar suara gesekan, seperti sesuatu menggaruk kayu. Keesokan harinya, suasana pagi tampak biasa saja, seolah tidak terjadi apapun. Eyang masih tidur. Boknah menyiapkan sarapan. Rizky sedang asik dengan ponselnya. Tapi aku masih terbayang kejadian semalam. Aku membuka lemari tua di kamarku. Lemari itu besar dengan cermin di salah satu pintunya. Isinya hanya baju-baju lama, selimut, dan beberapa kain batik yang aneh. Ada bau yang sangat kuat dari dalamnya, seperti bau tanah basah. Aku menutup lemari, tapi beberapa menit kemudian, krek, lemarinya terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Aku yakin tadi sudah menutupnya rapat. Rizky hanya tertawa. "Paling engselnya udah karatan," katanya. Lalu dia melanjutkan bermain HP. Tapi lemari itu terbuka.
2 kali lagi sepanjang hari. Dan yang lebih aneh, baju-baju di dalamnya berubah posisi, seolah seseorang telah mencarinya di dalam. Sore harinya aku iseng bertanya ke Mbok Nah, "Mbok, lemari di kamar saya suka kebuka sendiri ya?" Mbok Nah terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Kalau malam dia dikunci aja Mbak Dina." "Kenapa?" "Dulu pernah ada kejadian aneh di lemari itu. Tapi Mbak Dina jangan takut, nggak semua gangguan itu jahat." Jawaban yang justru membuatku lebih takut. Malamnya, aku putuskan mengunci lemari dari luar dengan gembok kecil yang ada di atas meja rias. Tapi, tengah malam saat aku terbangun karena haus, aku mendengar suara dari dalam lemari. Seperti seseorang mengetuk dari dalam. Aku mengguncang Rizky. "Ki, kamu dengar nggak?" Rizky membuka mata setengah. "Apa sih?" "Dari dalam lemari." "Udah, kamu kebanyakan nonton konten horor. Udah tidur aja," katanya. Tapi aku tetap tidak bisa tidur. Karena tepat jam 3 pagi, lemari itu terbuka sendiri. Gemboknya masih terpasang, tapi pintunya terbuka. Dan dari dalamnya, kulihat sosok bayangan hitam perlahan mundur ke dalam kegelapan. Aku memutuskan bercerita pada kakakku Andra yang datang menyusul dari Semarang. Ia adalah orang yang paling logis dan sering meledekku kebanyakan overthinking. "Lemari bisa kebuka sendiri, Din. Itu hal biasa. Kayu tua, engsel longgar, udara lembab," katanya sambil nyeruput kopi. Suara ketukan dari dalam. "Bisa tikus, kucing, kadal. Ini kan rumah di desa, bukan apartemen steril," katanya. Aku tidak membalas. Sulit membuat percaya, tapi kejadian malam itu gak ada penjelasan logisnya. Saat senja menjelang, aku, Rizky, dan Andra bermain Uno di kamar sambil menunggu giliran mandi. Mbok Nah sedang di dapur. Ayah dan ibu di ruang tengah menemani Eyang yang belum juga pulih. Kami tertawa-tawa saat Rizky kelak-telak hingga tiba-tiba aku mendengar sesuatu. "Dina," suaranya pelan, serak, tapi sangat jelas, seperti dipanggil dari luar jendela. Aku langsung menoleh. Jendela kamar kami tertutup rapat, tapi aku merasa ada seseorang berdiri di balik. "Dina, buka dulu, Eyang mau masuk." Aku merinding. Andra langsung berdiri membuka tirai jendela dengan cepat. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Hanya halaman samping rumah yang gelap dengan pohon mangga besar menjulang dan angin yang menggoyang-goyang daunnya. "Din, kamu dengar juga kan?" kata Rizky. Aku mengangguk. Eyang manggil dari luar. Tapi Eyang di ruang tengah barusan aja. Ibu bilang Eyang baru saja masuk ke kamar. Andra mulai bingung. Kami semua saling pandang. Andra menutup tirai. "Oke, ini udah gak lucu. Kita tidur bareng malam ini. Kalau ada suara lagi, bangunin aku." Dan malam itu, kami tidur dengan lampu menyala. Tapi tepat jam 3 pagi, aku terbangun lagi. Kali ini, suara berderit jendela. Dan kali ini aku melihat jelas. Seseorang berdiri di balik kaca jendela. Daster putih, rambut panjang, tapi wajahnya gelap, seperti tak ada mata dan tak ada mulut.
Lalu, "Dina, Eyang kedinginan, buka dulu," aku menjerit, membangunkan Andra dan Rizky. Mereka berlari ke jendela, dan sosok itu menghilang begitu saja. Besok paginya, suasana di rumah mulai aneh. Mbok Nah tiba-tiba demam dan gemetar. Aku mimpi, Mbak ada kepala di bawah ranjang, katanya sambil menyeka keringat. Kepala siapa, Mbok? Nggak tahu, mukanya rusak, tapi matanya melotot ke aku. Dan seolah belum cukup, saat Rizky mau mandi, ia menjerit. Kami berlari ke kamar mandi. Di dalam, Rizky berdiri pucat sambil menunjuk ke langit-langit. Din, lihat itu. Aku mendongak. Di sudut langit-langit ada bekas tapak kaki kecil, seperti milik anak-anak, tapi menghitam seperti terbakar. Dan di kaca kamar mandi ada tulisan, kabur. Aku belum pergi. Aku mulai yakin ini bukan hanya gangguan. Ada sesuatu yang masih tinggal di rumah ini, dan mungkin bukan hanya arwah. Sore harinya, aku menemukan kotak tua di bawah ranjang Eyang. Terkunci, tapi kuncinya masih tergantung di paku di belakang pintu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku membukanya perlahan. Di dalam kotak itu terdapat foto lama Eyang dan seorang perempuan muda. Di baliknya tertulis, "Aku dan Sari, 1952. Sebuah jepit rambut patah berlumuran tanah. Potongan surat, sebagian terbakar. Aku tidak bisa diam saja. Eyangmu tahu apa yang terjadi di sumur belakang itu. Tapi ia tutup mata. Aku menggigil. Sumur. Aku segera keluar ke halaman belakang. Tempat sumur lama ditutup dengan kayu dan seng. Tak ada yang pernah ke sana. Mbok Nah selalu melarang anak-anak main ke dekatnya. Kupanggil Andra dan Rizky. Kita harus buka ini. Dengan linggis kami mengangkat tutupan sumur. Bau busuk menyeruak, seperti bangkai yang membusuk bertahun-tahun. Dan di sana, di dasar sumur ada tengkorak, tertimbun tanah dan kain putih. Andra langsung menelpon ayah. Polisi dipanggil. Proses penggalian dilakukan keesokan harinya. Dan ternyata ada 2 kerangka. 2, bukan 1. Dan setelah hasil forensik keluar, ditemukan bahwa salah satu tengkorak itu tidak memiliki kepala. Setelah penemuan tulang berulang di sumur belakang, suasana rumah Eyang berubah. Bukan menjadi lebih ringan, justru terasa lebih berat. Lebih sepi, lebih menekan. Setiap langkah di lorong terasa menggema. Setiap suara kecil seperti berbisik sesuatu. Bahkan, detak jam dinding terdengar seperti isyarat. Tapi Eyang seolah tidur panjangnya makin dalam. Atau mungkin sengaja tidak ingin bangun. Ayah berusaha menghubungi pihak keluarga, mencari tahu siapa perempuan bernama Sari yang ada dalam foto. Tapi tak ada yang tahu. Bahkan saudara tertua pun berkata, Eyang kalian cuma punya 1 istri. Gak pernah ada yang namanya Sari. Tapi aku tahu, wajah di foto itu entah kenapa mirip sekali dengan sosok yang kulihat di jendela malam itu. Setelah penemuan tulang di sumur dan surat yang menyebut nama Sari, suasana rumah Eyang tak pernah sama lagi. Aku lebih banyak diam. Mbok Nah memilih tidur di ruang tengah, dekat altar kecil tempat Eyang biasa meletakkan bunga dan dupa. Ia bilang,
Kalau malam-malam ada yang manggil, jangan dibalas. Tapi malam itu, entah karena gelisah atau memang ada yang membangunkan, aku membuka mata dan merasa ada sesuatu yang berubah. Ruang kamarku dingin, lebih dingin dari biasanya. Kutarik selimut, lalu menoleh ke lemari. Lemari itu terbuka sedikit, padahal siangnya sudah kami kunci dengan gembok. Tapi aku gak berani mendekat. Dari arah jendela, ku dengar suara halus. Bahkan, ini bukan suara angin, bukan juga hewan malam, tapi langkah kaki di luar di halaman. Pelan, teratur, menuju ke jendela kamarku. Aku bangunkan Andra. Dengar itu, Kak, ada yang jalan. Andra bangkit pelan. Ia membuka tirai jendela, hanya sedikit, dan wajahnya langsung pucat. Ada perempuan, Din. Dia berdiri dekat pohon mangga. Aku ingin mengintip, dan benar, di bawah cahaya bulan, sosok perempuan dengan rambut panjang berdiri membelakangi rumah, tak bergerak, diam seperti menunggu sesuatu. Tapi yang lebih mengerikan, ia tampak memegang sesuatu, seperti kepala. Kami tak berhenti menyentuh tirai lagi. Andra berkata, tutup mata aja, jangan lihat lagi. Dan sepanjang malam, kami mendengar suara langkah kaki mondar-mandir di luar. Kadang berhenti tepat di depan jendela, kadang terdengar seperti menangis pelan. Tapi kami tidak membuka jendela, tidak sampai pagi datang. Keesokan harinya Eyang bangun. Untuk kedua kalinya sejak kami datang, beliau sadar dan mau bicara. Tapi suaranya lirih, seperti sedang menyimpan sesuatu yang sangat berat. Di depan kami, ayah dan ibu, Mbok Nah dan kakakku, Eyang akhirnya bicara tentang malam itu, puluhan tahun lalu. Tentang seorang gadis yang bekerja di rumah ini. Tentang bagaimana gadis itu mengalami kecelakaan saat hendak pergi dari rumah Eyang setelah diganggu. Tentang mayat yang disembunyikan diam-diam di dalam sumur agar tidak mempermalukan keluarga. Aku kira arwahnya sudah pergi. Sudah lama pergi, kata Eyang sambil meneteskan air mata. Tapi ternyata dia masih menunggu. 3 hari setelah pengakuan itu, Eyang meninggal dunia, kata dokter karena jantungnya lemah. Tapi kami tahu, ia sudah ditagih oleh masa lalu. Polisi datang kembali ke rumah, dan untuk pertama kalinya, sumur belakang benar-benar dibongkar dan disucikan oleh pihak desa. Semua orang percaya ada yang disembunyikan keluarga kami selama puluhan tahun. Kami kembali ke kota dengan perasaan berat. Tapi sebelum masuk ke mobil, aku menoleh ke rumah Eyang untuk terakhir kalinya. Di jendela kamar atas, kulihat sosok perempuan berdiri. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, tapi kali ini tanpa kepala. Dan sebelum mobil melaju, kedengar suara samar-samar. Aku masih di sini. Oke, gimana cerita malam ini Sobat Lemari Tua? Kalian komen di bawah ya. Gimana cerita ini? Apakah bikin kalian merinding atau overthinking? Dan saatnya aku harus pamit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.